ya bro. Ntar lagi lah masih ajan juga nih bro. Nggak apa-apa lah bro, sekali-sekali nggak sholat. Nanti kalau udah siap ajan kita langsung berhenti. Gimana ya? Ayolah bro. Udah deh gas. Yuk. Gas. Sam, kita main di bawah pohon itu yuk. Yuk gas. Alamak, mati lah. Bayu, ke depan sekarang juga. Maaf Pak, saya meninggalkan sekolah dan tugas saya Pak, karena ajakan Sam yang ngajak saya bermain game Pak. Mohon salah saya Pak. Keluar kamu dari kelas saya juga. Sebelum kamu mengakui kesalahan kamu dan kamu pikir tanggung jawab itu bisa dilempar-lempar. Iya, gara-gara sistem aku kena marah sama Pak Guru, harus kudatangin nih sistem. Gara-gara kau kena marah sama Pak Guru dan sholatku terlewat ya? Ya, jangan salahkan aku kok, orang itu salahmu. Diam kau, jelasin sama Pak Guru semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Izin Pak, sebelumnya kami dari mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara periode 2024. Kami di sini ingin mengabdi ke sekolah ini Pak. Dan kalau boleh tahu juga Pak, kami sangat ingin tahu bagaimana kondisi dan karakter para siswa dan siswi di sini Pak. Oh, tentu saja boleh. Kami juga membutuhkan bantuan dari adik-adik. Kebetulan di sini ada 2 siswa yang mempunyai permasalahan berbeda pemahaman dan berbeda agama yang sedang bertengkar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini adik 2 siswa yang sedang bermasalah tadi itu. Coba jelaskan Bayu bagaimana kronologinya. Ini Pak, sistem mengajak saya bermain sehingga saya melihatkan untuk sholat saya. Padahal pada hari Minggu yang lalu saya ngajak dia bermain game, dia tidak bisa. Tapi saya tetap ngertiin dia Pak. Ada-ada saja kalian ya. Izin Pak, mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud kami ingin mencampuri masalah, tetapi sendari tadi kami perhatikan lebih dan kurang kami ingin mencoba meluruskan masalah adik-adik ini Pak. Ya silakan saja, saya sudah sangat pening melihat tingkah laku mereka berdua. Minta tolong saya ya. Abang tahu adik-adik ini pasti punya hati. Jadi pasti ada setidaknya sedikit rasa tidak enak hati. Apalagi kalian berdua teman dekat kan? Benar kan Bayu? Benar Bang, kami ini memang teman dekat. Dari yang kakak dengar tadi, kalian itu berbeda agama ya? Nah, yang seharusnya kalau berbeda agama itu harus saling menghargai dan menghormati. Tapi kenapa kalian jadi saling menyalahkan seperti ini? Coba pikir baik-baik dulu. Ya Kak, saya salah. Saya terlalu mudah tergoda sehingga saya melewatkan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Aku seharusnya minta maaf ya, Bay. Seharusnya aku tidak mengajak kau bermain game. Seharusnya aku menghormati agamamu. Nah, itu dia yang terpenting. Dalam setiap agama, ada nilai-nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai. Kalian sudah menunjukkan itu dengan mengakui kesalahan kalian. Dan baiknya kita tuh saling menghormati dan mengingatkan. Jadi kalau lain kali Bayu atau teman-teman yang bilang mau sholat dulu, Sam tidak boleh memaksanya. Justru Sam itu harus mendorong Bayu melaksanakan ibadahnya. Bayu, sholat itu adalah ibadah paling penting di dalam agama kita. Maka Bayu harus lebih tegas dalam memilih pekerjaan yang lain dulu dikerjakan atau sholat. Ya,
Dan kedepannya kakak berharap untuk Bayu juga harus lebih pintar dan tegas untuk melaksanakan ibadah kita, karena setiap agama mempunyai ibadah yang wajib kita kerjakan. Dan Bayu juga harus mengerti bahwasannya sekali Bayu meninggalkan sholat sama dengan Bayu 70 tahun di neraka. Bayu paham? Baik. Makasih ya Kak atas nasihatnya. Baik, saya senang kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Yang penting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan. Bayu, kamu bisa pergi sholat, dan untuk Sam, kamu bisa pergi pulang ke rumah ya. Baik Pak. Hati kalian ya. Ya. Bayu, aku minta maaf ya Bayu. Ya Sam. Gara-gara aku kok kena marah. Ya, aku udah maafin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada Pak Ustadz, izin bertanya sedikit lah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu jam segini kok belum pulang? Harusnya kan udah pulang dari tadi siang. Belum Pak Ustadz, saya ingin bertanya sedikit boleh Pak Ustadz? Oh, boleh. Sini. Begini Pak Ustadz, tadi saya di sekolah berantem dengan teman saya yang Kristen. Dia memaksa saya untuk bermain game Pak Ustadz. Jadi saya meninggalkan waktu sholat saya. Padahal pada hari Minggu yang lalu saya tidak memaksa dia untuk tidak ke gereja pada saat waktu saya ajak main Pak Ustadz. Jadi bagaimana tuh Pak Ustadz? Oh, jadi gitu permasalahannya. Nah, sikap kamu minggu lalu itu sudah tepat, Bayu. Karena kamu tidak menghalangi teman kamu untuk beribadah. Itu namanya moderasi beragama. Tapi kalau kamu sampai meninggalkan sholat karena ajakan atau paksaan dari siapapun itu tetap dosa dong. Teman kamu juga salah karena menghalangi kamu untuk beribadah. Oh, jadi gitu ya Pak Ustadz. Jadi apa itu Pak Ustadz moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu kita sebagai umat muslim dalam beragama harus mampu bersikap secara adil dan tidak berlebihan dalam hal apapun. Nah, ada beberapa hal yang terkandung dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu tawasul. Apa itu Pak tawasul? Jadi tawasul itu simpelnya begini, tidak fanatik, tidak merasa sok benar sendiri, dan tidak menyalahkan perbedaan pendapat dari orang lain, apalagi sampai tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, hal kedua yang terkandung dalam moderasi beragama itu ada namanya iktidal. Apa itu Pak iktidal? Jadi iktidal itu tegas tapi tidak ngegas. Nah, mampu bersikap adil dan tidak memilih-milih dalam berteman. Waduh, banyak juga ya Pak Ustadz. Ya, satu lagi lah, biar pas 3. Jadi hal ketiga yang terkandung dalam moderasi beragama itu ada namanya syuro. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Jadi syuro itu apabila terjadi perbedaan pendapat sampai terjadi pertengkaran ataupun keributan, maka sebaiknya dilakukan bermusyawarah dulu. Jangan langsung emosi, main hakim sendiri. Atau kalau dalam bahasa kerennya ya kita cakap-cakapkan dulu. Jadi kamu paham tidak apa yang barusan saya jelasin? Jangan nganggu-nganggu aja. Paham dong Pak Ustadz. Lain kali kamu tidak boleh mengikuti teman kamu untuk meninggalkan ibadahmu.
Dan teman kamu itu sebaiknya justru mendukung kamu dalam beribadah, begitupun sebaliknya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dan ilmunya. Ya, sama-sama. Habis ini kamu pulang ke rumah dan semangat belajarnya dan jangan tinggalkan sholat ya. Ya Pak Ustadz. Terima kasih ya Allah, hari ini saya mendapatkan pelajaran penting tentang bagaimana cara bertoleransi beragama. Dan juga saya masih dikelilingi oleh orang-orang yang mau mengingatkan saya tentang moderasi beragama.